Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 746. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menampilkan harta karun Chang Yuantu. Tiba-tiba langit yang mengerikan menyapu dunia dan awan hitam tak terbatas menyapu seluruh Qingchen. Qingchen terbungkus di dalam ruang Chang Yuantu. Bagus, kita tidak boleh membiarkan anak ini lari lagi, kata pria tua itu. Dia langsung merilis serangannya. Berlari, mengapa saya harus lari? Kata Qingchen. Dia tidak takut, bahkan membiarkan pihak lain menggunakan Chang Yuantu untuk menjebak dirinya sendiri. Qingchen tidak perlu lari. Setelah dia dipromosikan menjadi Rana Suci Surgawi, kekuatannya tak terkalahkan. Belum lagi dua ahli suci surgawi tahap tengah seperti Jinghu dan pria tua hitam. Bahkan jika ada 10, Qingchen tidak akan takut. Boom! Di dalam tubuh Qingchen, aura suci yang menakutkan meletus dan dia melepaskan hukum suci surgawinya. Dan cahaya keemasan mendekati langit seolah-olah akan menembus langit secara langsung. Seketika peta Chang Yuantu yang didesak oleh Jinghu dan juga serangan dari pria tua hitam itu langsung blokir dan keduanya langsung mundur. Bagaimana mungkin? Dia adalah pria yang baru saja menerobos ranah suci surgawi. Bagaimana hukum suci surgawinya bisa lebih baik dariku? Kekuatan jangka menengah bahkan lebih menakutkan. Apakah orang ini manusia atau hantu? Pria tua hitam itu meraung lagi dan lagi, tidak bisa mempercayai matanya. Jauh di lubuk hati mereka akhirnya mengerti bahwa Jue Xingtian mungkin benar-benar telah diperbudak oleh Qingchen. Tapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana tingkat kultivasinya naik begitu tinggi? Dan di tubuhnya, mengapa memiliki aura kuno yang menakutkan? Kata Jinghu, dia juga tidak dapat mempercayai matanya karena Qingchen benar-benar melanggar akal sehatnya. Saya tidak percaya bahwa seorang anak di tahap awal suci surgawi akan menjadi lawan dari dua master di tahap tengah alam suci surgawi seperti kita. Mari bergandengan tangan, bunuh anak itu dan selamatkan Jue Xingtian. Terlebih lagi, saya pikir anak ini pasti memiliki rahasia. Ya, jika kita mendapatkan rahasianya, kita akan berkembang pesat. Benar, pertempuran hidup dan mati. Dalam satu gerakan ini, aku punya firasat bahwa rahasia pada anak ini mengejutkan dunia. Dan aku khawatir itu akan menjadi keuntungan besar dan tak tertandingi daripada reruntuhan kuno ini. Jinghu dan pria tua hitam itu saling berbicara dan kemudian saling memandang. Mereka kemudian mulai membakar darah mereka dan mereka kemudian merilis serangan terkuatnya. Jinghu mendesak kekuatan Yuan Suci di tubuhnya secara ekstrim. Esensi dan darah terbakar berubah menjadi pelangi dan bergabung ke dalam peta Chang Yuantu. Tiba-tiba kekuatan napas dari peta Chang Yuantu beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan spasial yang kuat itu sepertinya mampu memenjarakan kekosongan ke dalam sangkar abadi. Dan lelaki tua hitam itu juga melakukan serangan dengan putus asa seolah-olah dia sedang melakukan teknik sihir tertinggi kuno. Serangan keduanya sengit dan kuat, dingin dan kejam, dan pada saat yang sama penuh dengan kepahlawanan yang tidak dapat diubah. Tidak peduli seberapa kuat suci surgawi menghadapi serangan keduanya, dia pasti akan terbunuh dalam sekejap. Jika 7 wakil pemimpin dari Liga Sengu ada di sini saat ini, mereka pasti akan dikalahkan dan dibunuh satu demi satu. Kombinasi dari dua master tahap tengah suci surgawi dikombinasikan dengan harta tertinggi Chang Yuantu membentuk kekuatan yang bahkan mencapai puncak tahap tengah suci surgawi tak terkalahkan. Namun pada saat ini melihat itu, Qingchen tidak takut. Dia tersenyum dingin dengan sosok kekar, berdiri seperti Raja Dewa dengan napas yang kuat. Dia akan bergerak. Chen Shao, serahkan kedua orang ini kepadaku, kata Chen Sisi. Pada saat ini Chen Sisi tiba-tiba berkata. Dia terbang dan di atas kepalanya ada sosok ketiadaan yang tiba-tiba muncul. Ini adalah wanita yang luar biasa, matanya terbuka dengan hembusan pesona yang menakjubkan tiba-tiba keluar. Peri rubah berekor 9, kata Qingchen. Dia menoleh dengan kaget. Dia merasakan pesona kekuatan tertinggi tersapu dan segera menyelimuti Jinghu dan pria tua hitam itu.
Teknik pesona ini sangat kuat. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan pesona yang mengerikan dari teknik pesona ini. Bahkan Qin Chen sedikit bergoyang. Belum lagi Jinghu dan pria tua hitam itu. Kedua orang itu tiba-tiba sepertinya berhenti sejenak dan mata mereka tiba-tiba menjadi kabur. Seolah-olah mereka berada dalam semacam ilusi. Chen Sisi dengan cepat terbang keluar. Namun Jinghu dan pria tua hitam itu hanya bingung sesaat. Dan dalam sekejap mereka kembali pulih dan buru-buru menembak. Boom! Ledakan mengerikan melanda dan Chen Sisi terhempas. Tetapi Jinghu dan pria tua hitam itu juga mundur lagi dan lagi. Wajah mereka merah. Kedua belah pihak ternyata seimbang. Luar biasa, kata Qin Chen. Dia cukup terkejut dan dia tidak dapat berpikir bahwa Chen Sisi begitu kuat. Tapi itu juga benar, Chen Sisi sendiri adalah jenius teratas di benua Tianwu dan juga telah dibaptis oleh Sungai Tahun dan juga telah diwarisi oleh klan iblis abisal dan sekarang memiliki warisan rubah peri berekor 9. Dan dia sendiri juga memiliki tubuh alami. Sekarang pikirkan, kecuali Qin Chen, ahli teratas mana dari level yang sama yang bisa bertarung melawan Chen Sisi? Hanya dengan teknik pesona Chen Sisi itu dapat membingungkan lawan. Jika lawan berada di ranah yang sama dengan Chen Sisi, itu dapat dengan mudah dipenggal oleh Chen Sisi. Jika bukan karena Jinghu dan pria tua hitam itu memiliki harta karun Chang Yuantu, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan di bawah teknik pesona Chen Sisi. Apa, kami bahkan tidak bisa menandingi wanita ini, kata Jinghu. Dia dan pria tua hitam itu nampak mengerutkan kening. Belum lagi Qin Chen ditambah Chen Sisi, mereka berdua sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sial, Jinghu, ayo kita cepat mundur, kata pria tua hitam itu. Mereka berdua sangat marah sehingga mereka berbalik untuk melarikan diri. Boom! Mereka mendesak Chang Yuantu membungkus mereka berdua dengan aura yang menakutkan dan hendak melarikan diri ke dalam kehampaan. Mau pergi, apakah bisa semudah itu? Kata Qin Chen. Dia mencibir. Dia kemudian mendesak cakram Gyo Qian Kun. Seketika seluruh kekosongan langsung disegel. Segera Jinghu dan pria tua hitam itu yang dikelilingi oleh Chang Yuantu tiba-tiba diselimuti oleh cakram Gyo Qian Kun dan mereka tidak bisa melarikan diri kemanapun. Apa? Harta karun macam apa ini? Itu dapat memblokir Chang Yuantu. Mungkinkah itu harta karun tingkat guru suci? Tidak mungkin, kata Jinghu. Dia meraung dengan heran. Sementara lelaki tua hitam itu juga sangat marah. Mereka tidak bisa menahan keringat dingin dan terkejut. Semuanya tekan untukku, kata Qin Chen. Dia mengabaikan mereka berdua dan hanya mengulurkan tangannya yang besar. Dengan pukulan ini itu segera meledakkan Jinghu dan pria tua hitam itu dan mereka berdua langsung keluar dari jangkauan peta Chang Yuantu. Tubuh mereka berdua bergetar dengan liar dan darah melonjak di tubuh mereka. Pohon iblis 10.000 alam. Pada saat berikutnya Qin Chen kemudian mendesak pohon iblis dari 10.000 alam. Segera tentakel-tentakel hitam menonjol keluar dari cakram Gyo Qian Kun dan langsung membungkus pria tua hitam dan Jinghu. Dan kemudian kedua orang itu langsung ditarik masuk ke dalam cakram Gyo Qian Kun lalu menghilang. Kombinasi pohon iblis dari 10.000 alam dan cakram Gyo Qian Kun adalah metode pertempuran yang bagus, kata Qin Chen. Dia tersenyum sedikit. Dan kemudian dia mengangkat tangannya. Seketika harta karun tertinggi Chang Yuantu itu langsung dipegang olehnya. Qin Chen sedikit tidak tertarik dengan harta karun spasial Chang Yuantu ini dan itu langsung dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qian Kun. Ayo pergi, kata Qin Chen. Dia mengguncang tubuhnya, menyingkirkan Jue Xingtian dan kemudian membawa Chen Sisi bergegas keluar dari ruang bawah tanah yang tak berujung dalam sekejap dan kemudian dengan cepat terbang menuju reruntuhan kuno yang sunyi. Chen Shao, apakah kita akan kembali ke Guanghan Mansion sekarang? Tanya Chen Sisi. Jangan khawatir, kita akan pergi ke Liga Sengu terlebih dahulu. Beberapa orang dari Liga Sengu itu sebelumnya telah aku selamatkan, tetapi mereka pergi begitu saja. Aku harus menemukan mereka untuk menyelesaikan masalah, kata Qin Chen dengan dingin. Aliansi Liga Sengu ini juga merupakan kekuatan teratas di alam roh kematian. Jika Qin Chen tidak dapat mengendalikan aliansi Liga Sengu ini, akan sangat disayangkan bagi kunjungan Qin Chen ke alam roh kematian saat ini. Selanjutnya sosok Qin Chen dengan cepat terbang melintasi reruntuhan kuno yang sunyi, seraya mendesak cakram Gyo Qian Kun. Segera kekuatan luar angkasa yang menakutkan meresap keluar.
Dan segera dia menemukan titik teleportasi luar angkasa Liga Sengu. Qin-Chen melangkah ke dalam dan segera formasi teleportasi itu diaktifkan. Kemudian Qin-Chen menghilang dengan cepat. Formasi teleportasi Liga Sengu ini pada awalnya sangat rahasia, tetapi dengan basis kultivasi Qin-Chen dikombinasikan dengan cakram Gyeokyan-kun, tidak sulit untuk menemukan formasi teleportasi ini dan kemudian mengaktifkannya. Tubuh Qin-Chen terbang melintasi susunan teleportasi dan setiap kali dia berteleportasi, dia menyapu ribuan mil kehampaan yang tak terhitung jumlahnya dengan sangat bebas. Melalui formasi teleportasi, Qin-Chen dengan cepat tiba di kota Youdu. Qin-Chen, bukankah wakil pemimpin Kyusui mengatakan bahwa Anda telah mati di reruntuhan kuno yang sunyi? Begitu Qin-Chen memasuki cabang Liga Sengu, salah satu orang di dalam Liga Sengu tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Apa aku mati?" Qin-Chen mencibir, "Bukankah aku ada di sini hidup-hidup?" "Sekarang, di mana Kyusui dan yang lainnya?" kata Qin-Chen. "Saat ini pemimpin Kyusui dan yang lainnya telah kembali ke aliansi kuno. Karena hal besar terjadi, jadi mereka akan bertanya kepada pemimpin. Pertemuan tingkat tinggi harus dilakukan di tempat rahasia. Jika Anda ingin melihatnya, saya bisa pergi untuk melapor," kata orang di dalam Liga Sengu itu. "Tidak perlu melapor, aku akan langsung pergi ke markas Liga Sengu itu," kata Qin-Chen. Dia akan meminta penjelasan kepada Liga Sengu. Bagaimanapun juga, Qin-Chen sekarang telah menaklukkan 3 ahli teratas seperti Jue Xingtian dan yang lainnya. Jika dia dapat menaklukkan aliansi Liga Sengu juga, maka dia mungkin akan dapat mengendalikan alam roh kematian ini sepenuhnya. Dengan kekuatan Qin-Chen saat ini, tidak peduli seberapa kuat aliansi Liga Sengu itu mungkin tidak akan berkutik di bawah Qin-Chen. "Pergi, bawa aku ke markas," kata Qin-Chen kepada orang di dalam Liga Sengu itu yang merupakan manajer dari Liga Sengu. Manajer itu dia hanya bisa mengikuti instruksi Qin-Chen dan kemudian menginformasikan lokasi markas. Qin-Chen segera memasuki formasi teleportasi. Setelah beberapa teleportasi, dia memasuki tempat rahasia markas besar Liga Sengu yang misterius. Melihat itu, manajer Liga Sengu itu terkejut. Markas besar Liga Sengu penuh dengan batasan. Tetapi Qin-Chen mengabaikan semua batasan itu, seolah-olah batasan ini tidak ada sama sekali. Qin-Chen berkeliaran di antara ilusi ruang, tidak ada batasan yang dapat menghentikannya. Bahkan ketika dia mendesak susunan teleportasi, batasan ini jujur tidak bergerak dan sepertinya ditekan oleh paksaan yang tidak terlihat. Scene berpindah kepada markas Liga Sengu. Markas ini sangat tersembunyi. Itu tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu yang misterius. Itu bukan di kota manapun ataupun di alam roh kematian, tetapi di sebuah ruang yang tidak dapat diakses dari alam roh kematian. Ini adalah tempat paling misterius dari Liga Sengu. Pada saat ini, 7 master yang sebelumnya memasuki reruntuhan kuno bersama Qin-Chen juga ada di sana, seperti Su Peng, Kyusui, Pri Raugu, Peng Wuliang, dan yang lainnya. Mereka semua duduk bersila di antara semua orang. Selain itu, ada beberapa yang kosong, seperti hantu. Suci surgawi memancarkan kekuatan yang menggetarkan jantung. Ini adalah pemimpin tingkat tinggi dari Liga Sengu, dan juga beberapa pensiunan sub-pemimpin, dan beberapa monster tua yang tersembunyi. Dan di atas adalah sosok yang luar biasa, yang memancarkan aura kuat dari tingkat tahap tengah suci surgawi. Dan dia merupakan pemimpin dari Liga Sengu yang bernama Tianyi Dao Chang. Saat ini semua pemimpin dari Liga Sengu itu sedang rapat. Mereka merapatkan tentang hal di mana Qin-Chen telah jatuh di dalam reruntuhan kuno yang sunyi. Mereka semua sedang memikirkan bagaimana cara menghadapi gabungan Jue Xingtian dan yang lainnya, dan juga cara menghadapi Gedung Wangu. Karena Qin-Chen adalah orang dari Gedung Wangu, tetapi Qin-Chen telah mati di alam roh kematian mereka, maka mereka harus memikirkan alasan untuk membuat Gedung Wangu percaya bahwa Qin-Chen tidak dibunuh oleh mereka. Namun di saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba boom, terjadi ledakan. Markas besar Liga Sengu itu tiba-tiba bergetar dan tubuh Qin-Chen tiba-tiba muncul di dalam kehampaan. Dan dia langsung muncul di depan semua orang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya.
Mimin undur diri. See you next and goodbye.